Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, hari Selasa. Insya Allah kita hari ini akan coba untuk mengurai bagaimana sifatnya ketika diterapkan dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, tapi sebelum itu kita coba review dulu pertemuan yang lalu. Apa sih pertemuan yang lalu? Pertemuan yang lalu kita sudah belajar yang namanya hukum. Saya zooming dikit ya. Yang pertama kita udah belajar namanya hukum Ohm ya. Ini harus penting banget ya. Untuk menyelesaikan semua hukum Kirchhoff, kalian semua harus paham terkait hukum Ohm ya. Hukum itu berbunyi bagaimana hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan ya. Jadi kalau kita gambarkan hukum Ohm itu adalah I sama dengan V per R. Yang perlu kalian pahami dari hukum Ohm ini adalah hukum ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat ohmik, artinya bersifat linear. Artinya penambahan laju arus akan berimbas pada laju penambahan tegangan secara garis lurus. Jadi kalau di grafik tuh kayak gini nih. Ini ada grafiknya, ini ada I-nya, ini ada V-nya, dia akan tambah seperti ini. Nah, apakah semua rangkaian elektronik bersifat ohmik, Pak, berbanding lurus? Tidak ya, tapi untuk saat ini kita anggap adalah semua rangkaian bersifat ohmik. Nah, yang perlu kalian pahami dari hukum ohmik adalah manipulasi persamaannya karena paling sering dipakai. Yang pertama I sama dengan V per R, atau biasanya dicari V sama dengan I dikali R. Nah, ini juga harus paham banget nih ya. Itu manipulasi yang sering akan kita gunakan ya. Kemudian saya kasih ini dulu ya. Yang kedua setelah hukum Ohm itu kita bicara tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini juga harus kamu pakai terus ya. Harus pahami. Yang pertama, kalau kamu dapat persamaan dari hukum Kirchhoff, maka yang pertama kali kamu lakukan adalah itu kamu harus menggunakan hukum Kirchhoff ya. Saya menggunakan hukum Kirchhoff KCL ya, Kirchhoff Current Law. Oke, ini saya kasih stabilo. Oke, nah hukum Kirchhoff Current Law bicara tentang jumlah arus yang masuk ya. Jumlah arus yang masuk ya, arus yang masuk in sama dengan penambahan jumlah arus yang keluar ya. Nah, ini penting banget kamu pahami ya. Arus yang masuk kamu bisa tandakan dengan tanda positif, yang keluar dengan tanda negatif, atau sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga kemarin udah bicara tentang hukum apa? Hukum KPL. Nah, setelah kita tadi menerangkan hukum KCL, kita akan menggunakan hukum KVL. Apa itu hukum KVL? Kirchhoff Voltage Law. Nah, hukum Kirchhoff Voltage Law bicara tentang bagaimana sebuah sumber tegangan pada loop tertutup. Loop tertutup apa sih Pak? Loop itu adalah satu lingkaran ya nak. Saya geser, ini namanya satu loop. Ini kita belajar bicara satu loop. Artinya ini ada terjadi satu lingkaran. Ya, saya geser, ini ada satu lingkaran, ini namanya lingkaran, satu loop. Mungkin nggak apa dalam rangkaian ada dua loop, ada nih kayak di sini. Ini rangkaian ada berapa nih loopnya? Ada mungkin 4 toh ya. Kita hitung misalnya ini ada rangkaian ini satu gitu ya. Ini bisa satu loop nih ya. Bisa ini begini juga. Nah, itu satu loop juga. Atau ini loop juga nih ya. Atau ini loop juga. Atau ini loop juga. Nah, itu adalah disebut sebagai loop atau lingkaran seperti itu. Saya kembali lagi ke sini ke hukum KVL. Hukum KVL bicara tentang bagaimana hukumnya adalah kalau rangkaian itu bersifat satu loop, maka jumlah sumber tegangan ya dikurangi jumlah sumber tegangan jatuh pada sebuah rangkaian ini harus bersumber sama dengan 0 ya. Saya ulangi, sumber tegangan ya dikurangi sumber tegangan jatuh sama dengan 0. Itu kita pelajari pada pekan yang lalu. Kemudian satu hal lagi yang perlu kamu pahami imbas dari hukum Kirchhoff Voltage Law melaju dengan persamaan yang seperti ini adalah yang pertama adalah nanti dalam kita mengerjakan soal kita kadang-kadang mendapati kita diminta untuk menebak arus tegangan, bukan arus tegangan, berapa atau kemana arah arus yang akan kita tentukan. Misalnya kayak gini, kalau ini gampang ya arusnya ya. Nah, ini arusnya gampang nih Pak. Nah, saya begini nih. Nah, ini harusnya berarti ke sini Pak, gampang. Itu kalau misalnya sumber tegangannya cuma satu, itu gampang banget ya. Tapi bagaimana kalau misal sumber tegangannya banyak, ada lebih dari satu, misalnya tambah lagi seperti ini. Nah, maka kita untuk melakukan hal tersebut kita harus membuat namanya arus dugaan. Nah, terkadang ketika kita melakukan arus dugaan, kadang kita salah.
Nah, tidak perlu ada masalah ya kalau salah. Hal itu akan dijawab oleh analisa kita hasilnya. Kalau minus berarti arahnya akan berkebalikan dengan arah arus yang ditentukan. Bagaimana Pak maksudnya Pak? Nanti kita akan coba pelajari. Oke, kembali ke hukum Kirchhoff voltage law, kita bicara tadi tentang arus. Maka imbasnya adalah begini. Yang pertama, dua komponen yang saya perhatikan ya, imbasnya. Yang pertama, kondisi dari sumber tegangan. Ini saya gambarkan sebuah tegangan. Tuh kayak gini ya. Oke. Kemudian ada dua lagi di sini. Ini ada juga. Oke ya. Saya punya dua buah sumber tegangan. Sebuah sumber tegangan ya, ketika kita mempunyai lambang yang seperti ini, maka yang terjadi adalah arus listrik atau I akan keluar dari sumber tegangan ya. Kalau ini sumber tegangannya akan keluar dari kiri ke kanan. Ya, ini I-nya. Ya kan? Gitu. Ini juga sama. Ya. Tapi terkadang dalam sebuah soal kita mendapati lebih dari satu sumber tegangan. Maka yang perlu lakukan, kita kan menentukan arus dugaan ya. Nah, kita menentukan arus dugaan, maka ketika arus dugaan kita ya sama nih, arus dugaannya saya lambungkan dengan tanda merah. Ya, arus dugaan. Ya, maka nilai tegangannya ini menjadi positif. Nilai tegangannya positif. Ya. Nilai tegangannya positif. Itu kalau arah arus ya, arus listrik, arus dugaan kita sama dengan arus listrik yang keluar dalam sebuah sumber tegangan. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya arah arus tegangannya ke kanan, kemudian arus dugaan kita mengarah ke kiri, saya ganti warna merah ya biar sama, maka nilai tegangan ini akan bertanda apa? Negatif E. Itu paham banget ya, itu kayak gitu misalnya ya. Contoh kasus misalnya saya punya dua buah sumber tegangan, misalnya begini, saya punya dua buah sumber tegangan, satu begini dipanjang, terus yang ini ke sini, ini mah nggak ketahuan ya. Ini panjang pendek, oke, yang ini pendek panjang, oke. Misalnya yang di sini adalah besarnya, di sini adalah 4 volt, di sini adalah 8 volt, di sini adalah 2 volt. Titik A, yang ini titik B. Nah, kita kan mau nentuin sebenarnya ke mana arah arusnya, maka kita harus tentukan dulu arah arus dugaan kita. Arah arus dugaan kita, misalnya arus dugaan kita itu mengarah ke kanan. Dugaan kita berarti mengarah ke kanan. Ya kan? Boleh nggak ke kiri? Boleh aja, nggak ada masalah. Arus dugaan kita mengarah dari tegangan, mengarah dari A ke B. Ya. Berarti kalau kita hitung jumlah sumber tegangan pada AB, kita akan dapatkan berapa? Berarti yang ini tandanya apa? Kan tandanya begini ya. Berarti yang ini tandanya searah, berarti tandanya adalah positif. Yang ini tandanya negatif, yang ini tandanya positif. Maka kita jumlahkan, tegangan AB sama dengan 4 volt dikurang 8 volt ditambah 2 volt. Maka hasilnya berapa nih? 4 kurang 8, min 4 tambah 2 min 2. Oh, hasilnya min 2 volt Pak. Berarti hasilnya berapa? Min 2 volt. Loh, kok hasilnya min 2 Pak? Artinya arah arus dugaannya, ini kan min 2. Kita kan tadi arus dugaannya ke kanan ya. Artinya kalau hasilnya adalah minus, artinya arus dugaan kita itu berkebalikan dengan arah arus dugaan kita. Saya ulangi, arah arus sebenarnya itu berkebalikan dengan arus dugaan kita. Nah, maka ditanda dengan hasilnya adalah minus. Maka sesungguhnya sumber tegangan AB ini akan mengarah bukan dari A ke B, tapi sebaliknya dari B ke A. Oke, gitu dulu ya. Dipahami dulu. Nanti kita discuss lagi.